Ya, saya secara pribadi bangga ya. Berarti para purnawirawan ini akhirnya mengikuti saran saya untuk ke legislatif. Maksudnya, Oh, pernah menyarankan ya ini? saya pernah menyarankan. Dan mereka melakukan itu. Tapi, dan saya juga secara pribadi menghargai. Ya kan, ini bagian dari demokrasi, ya kan. Ya sah-sah saja. Tapi apakah ini berguna buat bangsa kita, ya harus kita pertanyakan kembali. Karena yang saya lihat saat ini sangat tidak mendesak ya, atau tidak ada urgensi ataupun tidak ada fakta-fakta hukum dan konstitusi yang dilanggar oleh baik Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya kan? Jadi Tapi kan harus juga sama-sama kita pelajari benar-benar catat hukumnya tuh di mana. Sedangkan kalau kita lihat hasil putusan MK nomor 9 itu, nomor 90 itu sudah dinyatakan jelas-jelas adalah final and binding, gitu loh. Tidak bisa lagi siapapun di Republik ini untuk naik lagi untuk menggugat itu, udah nggak bisa, gitu loh. tapi Terus yang Anwar kedua, Usman kan terbukti kembali panjang lagi lagi nih. sekarang masalah putusan MK mengenai etika, itu kan berlaku untuk Anwar Usman sebagai bukan putusan. hakim konstitusi itu, Ya. bukan terhadap pihak lain. Dalam hal ini termasuk Mas Gibran dan juga kita seluruh rakyat Indonesia. Ini yang harus kita bedakan dulu, gitu loh. Jangan serta-merta. Makanya saya bilang belajar lagi, pelajari lagi, panggil ahli-ahli hukum, ahli-ahli konstitusi kita yang hebat, baru kita mau melakukan sesuatu. Jadi memang sangat konyol ya. Saya lihat gini, kemarin itu kita ngomong setback sedikit ada 8 tuntutan, ya kan? Salah satunya contohnya tuntutan untuk pemulangan TKA Cina diusir, ya kan? Ada salah satu tuntutan. Dan kalau kita lihat TKA Cina di Indonesia itu hanya 80.000 yang tersebar di kita punya tambang-tambang atau Oke, kita balik soal kepemakzulan ini. Enggak, maksud saya ini kekonyolan kawan-kawan jenderal ini, Bapak Jenderal ini. Sedangkan ya kan TKI kita di luar negeri itu 800.000 yang di Makau, di Cina dan sebagainya, ya kan, di Hong Kong. Jadi ini yang saya bilang tadi, ya kan, bapak-bapak ini harusnya benar-benar melakukan riset yang benar-benar. Ya, dari dulu saya mengatakan konyol dan tidak akan berubah. Kan prosedur pemakzulan itu pengajuan terhadap DPR. DPR nanti mengajukannya ke sidang MPR. Sidang MPR taruhlah misalnya menyetujuinya, lalu argumennya itu akan diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi tenang aja Bung Silvester, apakah dalih-dalih yang dikemukakan oleh para jenderal ini atau mantan jenderal ini atau purnawirawan ini diterima hukum atau tidak. Nanti yang mengujinya itu Mahkamah Konstitusi lagi, gitu loh. Betul. Jadi sepanjang apapun kita nanti berdebat, nggak ada gunanya juga, karena kita nggak bisa putuskan apakah argumen yang disampaikan oleh mantan jenderal ini atau tepat atau tidak. Nah, mekanisme hukumnya nanti ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu pengajuan ini ya tinggal akan kita lihat secara politik, apakah direspon oleh partai-partai di DPR sebagaimana ketentuannya, lalu 2/3 dari mereka bersepakat untuk membahas pengajuan ini, nanti akan disepakati di paripurna dengan jumlah 2/3 untuk disepakati di MPR gitu. Dan dari sanalah nanti diuji ke Mahkamah Konstitusi argumen-argumennya. Tapi untuk alasannya seperti halnya cacat hukum saat ada di MK, Anda setuju? Kan sejak dari awal kita sudah mengatakan bahwa ada masalah berkenaan dengan pencalonan saudara Gibran. Cacatnya ya melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap ada intervensi dalam konteks keputusan itu, dan itu sudah dilakukan dengan dengan meng-MK-MK-kan ketua MK saat itu Pak Anwar Usman. Itu satu. Dan yang kedua, terbukti memang di pengadilan itu bahwa Anwar Usman dinyatakan melanggar etik. Nah, salah satu etik yang disebutkan juga di dalam surat dorongan pemakzulan yang dilakukan oleh mantan purnawirawan ini, yaitu ada konflik kepentingan antara saudara Gibran sebagai orang yang sedang diperjuangkan untuk masuk sebagai calon wakil presiden melalui judicial review itu, gitu ya, dengan Anwar Usman sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, gitu. Nah,
itu jelas semua. Sejak dari itulah sampai sekarang kita juga mengatakan kalau saya pribadi, ya terjadi pelanggaran konstitusi, itu yang kita sebut dari awal. Apalagi kemudian setelah dibuat putusannya, ke undang-undangnya jalan, tapi PKPU-nya tidak diubah. Lalu saudara Gibran tetap aja diterima. Dan itu pun sudah dinyatakan bersalah oleh MKD, bukan MKD, PKPU, Majelis Kehormatan KPU ya. Oke. Gitu. Ya, semua dilanggar itu. Mengatakan bahwa penerimaan saudara Gibran yang tidak dengan merevisi PKPU itu, ya melupakan pelanggaran kode etik. Gitu. Ya kalau saya lihat sih belum terlalu merespon karena mereka juga belum baru disampaikan ke Sekjen DPR sama MPR, belum sampai naik ke pimpinan DPR maupun MPR ya. Jadi saya bilang masih terlalu dini. Tapi kalau saya tidak sepakat ya, mungkin dengan teman-teman kayak Bang Rey dan teman-teman yang kemarin mengatakan bahwa ada cacat hukum, menurut saya sih nggak ada cacat hukum, hanya kan secara etika. Tapi itu kan putusan MK itu mengenai pelanggaran etika itu kan hanya menyasar Pak Anwar Usman sebagai hakim konstitusi, bukan ini sifatnya itu berlaku kepada seluruh masyarakat, apalagi Mas Gibran. Sedangkan kita lihat Mas Gibran itu orang yang tidak terlibat langsung. Tapi kan pamannya. Tapi kan bukan dia yang menggugat. Yang menggugat itu adalah 21 pihak 8 bulan sebelum putusan MK 90. Nah ini kita harus tahu dulu kronologi sejarahnya. Jadi nggak bisa asal menuduh bahwa, makanya saya bilang tidak ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa Gibran ikut dalam gugatan itu atau bagi bangsa Indonesia adalah ya seperti yang kita alami saat ini kan. Ada orang yang menganggap bahwa proses pencalonan saudara Gibran itu melanggar konstitusi. Nah itu jadi kerugian perdebatan kita sampai saat ini kan, nggak clear tuh. Oleh karena itu mau diuji melalui proses politik. Salah satunya adalah permintaan untuk saudara DPR untuk memakzulkan saudara Gibran. Pemakzulan saudara Gibran. Jadi saya kira kenapa bergulir terus sampai ke sini sekarang, di mana para mantan purnawar ini mengusung terus surat ini sampai ke DPR gitu, karena para purnawira ini melihat tidak ada reaksi yang negatif. Jangankan dari publik, bahkan dari partai-partai pendukung Gibran sekalipun gitu. Misalnya, ada nggak Golkar menolak sekarang? Nggak kelihatan tuh. Ada nggak PAN menolak rencana itu? Nggak kelihatan tuh. Ada nggak apalagi Demokrat menolaknya? Nggak kelihatan tuh. Dan bahkan apakah Presiden secara tegas menolak rencana itu? Nggak ada. Berarti menurut Anda masih ada peluangnya dari DPR sendiri ataupun dari Presiden Prabowo? Saya kira posisinya 50-50. Ya, posisinya menurut Bung Ray Rangkuti itu 50-50 ya. Peluang Gibran ini dimakzulkan. Kita akan simak beberapa komentar netizen ya. 80% rakyat setuju Fufufafa disingkirkan. Rakyat mendukung sepenuhnya ide para purnawirawan TNI. Setuju si Gibran secepatnya dimakzulkan. Dalam hal apapun, purnawirawan harusnya tetap berpegang pada sumpah prajurit NKRI harga mati, wajib bela negara, bukan lawan negara. Anak-anak kalian akan sulit masuk TNI. Saatnya anak-anak nelayan dan petani yang wajib masuk tubuh TNI. Berapa petani nelayan untuk NKRI tercinta? Salam dari saya, anak Papua Indonesia, ujung timur bumi. Bung Sylvester tuh kayak kompas moral publik di tengah kebisingan politik. Dia nggak ikut-ikutan tudingan kosong. Ketika isu pemakzulan dilempar seenaknya, Bung Sil tetap tenang, lurus dan berani beda pendapat. Salut sama konsistensinya. Yang terancam Sylvester. Lanjutkan. Kalau sudah melanggar etik ya sudah pasti melanggar hukum. Sosok Sylvester yang sangat berani untuk membela rakyat. Semangat terus Pak Sylvester, sehat selalu. Banyak juga yang mendukungnya. Sylvester ini kayak tahu segalanya aja padahal argumentasinya selalu zong. 57 semakin cepat membaik. Lebih cepat lebih baik. Bravo Purnawirawan TNI. Seluruh rakyat menolak, pede bener lulusan Ruko nih.
Ray Rangkuti ketawanya bahagia benar menanggapi Trump membangun argumentasi. Ya, tuh teman-teman beberapa komentar ya. Lebih gentle Gibran mengundurkan diri lebih kesatria daripada nanti malu. Ya tidak mulus ya sepertinya kepemimpinan Gibran, show up-nya juga dalam hal belusukan ya yang dimaksudkan membangun citra sepertinya agak berkurang ya teman-teman, nggak tahu, ada polemik apa gitu tapi sepertinya tidak akan mulus-mulus amat lah jalan Gibran ini kalaupun mau menjadi capres ya. Sepertinya banyak partai juga tidak terlalu care lagi ya teman-teman ya. Ya itu saja kalau menurut saya, kalau menurut teman-teman bagaimana coba tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.